Itu bohong itu, Allah SWT itu bohong itu. Masa kan dia pencipta langit bumi dan segala isinya, alam semesta? Tidak. Itu pembohongan itu. Kan baru kemarin aja ngomong seperti itu. Yang sebenarnya Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan Allah SWT. Jul, aduh kamu mau dibohongi Allah SWT. Bukan dia. Bukan dia yang menciptakan itu. Tuhannya orang Yahudi, ya Tuhan kami itu juga lah. Ya. Kamu jangan mau ditipu. Kamu tertipu kamu. Tuan Lamsen, ya, Anda hari ini saya lantik menjadi murid saya. Jadi saya ajarin gini. Sekiranya Allah yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, Yakub, Ishak, Salomo, Daud dan seterusnya, itu tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami Islam pun tetap akan menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Yang namanya ajaib itu kontradiksi. Ajaib itu kontradiksi. Contoh, kalau Pak Andi lihat batu melayang tanpa kedudukan, nggak jejak di tanah, melayang batu besar, ajaib nggak itu? Seperti itulah omongan Yesus, kontradiksi perasaan kita. Tapi itulah bisa mampu dia buat. Itulah kemampuan dia, itulah keajaiban dia. Kontradiksi memang, itu keajaiban dia. Itu Allahmu. Lagi juga Allahmu tidak pernah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Bukan Allahmu itu. Tuhannya orang Yahudi yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kamu itu ngaku-ngaku aja tuh Allah itu. Sudah ribuan tahun Tuhannya orang Yahudi menciptakan langit bumi dan segala isinya. Baru-baru ini kemarin-kemarin ini muncul namanya Allah Subhanahu wa taala ngaku-ngaku menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Itu kan pembohongan itu. Rasakan Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Itu bohong, tidak. Yang menciptakan langit bumi dan segala isinya adalah Tuhannya orang Yahudi, Tuhan kami. Itu Allah SWT. Kalau Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan, takut. Karena mengenakan sifat kemanusiaan membuktikan bahwa dia benar-benar mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa dia harus mengenakan sifat kemanusiaan? Supaya dia membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu menghadapi kesulitan, mampu tidak berdosa, mampu tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi benar-benar harus dia mengenakan sifat kemanusiaan supaya bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak salah menurunkan hukumnya ke dunia ini, bahwa hukum Tuhan itu dapat dilakukan oleh manusia dan dapat tidak dilanggar oleh manusia. Begitu dia makanya membuktikan itu, makanya digunakan sifat kemanusiaan. Iya, memang Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Karena tidak masuk logika dan tidak masuk akal, makanya itu ajaib. Segala sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak logika itu namanya ajaib. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tidak mampu mengatakan kalau dirinya itu adalah Tuhan, sang pencipta alam semesta? Alah, selama ini Islam mengatakan harus masuk logika, harus bisa masuk otak dan logika itu Tuhanmu itu harus dipahami. Sekarang kami tidak paham lagi. Terbaliklah kamu ikut-ikutan dengan Tuhan kami. Tuhan kami itu yang tidak bisa dipahami oleh otak dan logika manusia. Selama ini Islam itu pakai otak dan logika, pakai akal sehat. Begitu kan selalu katanya kepada saya. Kenapa berubah lagi kamu ikut-ikutan dengan Tuhan kami? Jadi Allah SWT itu gampang dipahami oleh otak dan logika, bisa dihitung, bisa diukur. Kalau Tuhan kami kan tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, tidak masuk akal, tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia, Tuhan kami itu. Tapi Allah SWT gampang, karena tidak ajaib. Al-Ayubi yang harus syahadat, harus yang tobat. Kamu tidak sadar bahwa Tuhan kami Tuhan yang mampu dari segala bidang, di segala mampu lemah, mampu kuat. Begitu, mampu berkuasa, mampu tidak berkuasa. Itulah Tuhan kami. Allah SWT apa yang bisa dibuat? Coba apa yang pernah ada dibuat oleh Allah SWT? Tidak ada. Makanya Al-Ayubi, bertobatlah kamu. Kamu sekarang mencari-cari ini ya, bahan-bahan untuk di-upload ya. Silakan, tetap aja, nggak apa-apa, saya nggak takut itu. Itu cari makan rupanya. Ya, upload semua ini ya. Tuan Lamsen,
ketika Tuhan Anda itu ajaib dan menjadi manusia, apakah dia tidak mampu mengatakan bahwa dirinya itu adalah sang pencipta alam semesta? Silakan. Ini perlu saya tanya dulu. Saya tanya dulu kamu. Saya harus hati-hati menjawab ini. Kalau saya tetap menyembah Yesus, apa masalahnya? Kalau tidak, apa masalahnya? Coba jelaskan dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri kepada nabi-nabi bahwa Dia adalah Tuhan sang pencipta alam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajarannya, dalam wahyunya kepada para nabi, mengajarkan para nabi untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus bisa melakukan hal seperti itu? Di Yohanes 1 ayat 10 itu, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada yang sudah ada ini. Itu dalilnya itu. Masalahnya sangat berat. Akibatnya sangat fatal. Karena kenapa? Di dalam pengajaran Musa, di antara 10 perintah Tuhan, jangan ada sembahan lain di hadapanku, kata Allah. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal hanya satu-satunya Allah yang benar, itu adalah Dia yang ada di langit. Nah, kalau Anda juga mengenal Yesus itu sebagai Allah, ini pelanggaran berat dan akibatnya sangat fatal. Dia yang dimaksud di situ adalah Allah itu sendiri, di mana ketika Dia menciptakan dengan cukup berkata kun fayakun. Maka Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Sementara Yesus bukan firman. Yesus adalah justru ciptaan yang berasal dari firman Allah. Iya, banyak yang ajaib, betul. Kakek saya juga ajaib. Dukun kan? Kakek saya bisa mengetahui peristiwa yang tidak dia lihat. Itu ajaibnya kakek saya. Tapi itu bukan Tuhan. Karena apa? Tidak Tuhan. Dia sudah mati busuk sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Sudah dimakan ulat dia. Sudah busuk di kuburan sana dia. Tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus Tuhan. Karena apa saya sebut dia Tuhan? Karena apa? Buktinya apa? Dia pernah mati tapi kematian tidak mampu menahan dia. Bangkit dia. Dan hidup. Lalu naik ke surga sampai sekarang ini. Maka Dia itu adalah Tuhan. Pulangnya ke surga. Tuhan kami di surga. Dia pulang ke surga. Kalau Muhammad kan sudah mati, busuk, nggak bangkit-bangkit. Itu buktinya dia manusia biasa. Kalau Tuhan kami itu bukan manusia biasa. Mati 3 hari. Kematian tidak mampu menahan dia. Lalu dia bangkit. Hidup kembali. Dan sampai sekarang masih hidup di surga. Pulang ke rumahnya di surga. Itulah buktinya Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan kami. Berarti yang bangkit itu Anda katakan sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan anak yang datang dan dibangkitkan oleh Elisa? Lalu bagaimana dengan Lazarus? Lalu bagaimana dengan orang-orang kudus yang berjalan masuk ke Yerusalem? Mereka semua bangkit dari kematian. Ayo, apakah mereka semua Tuhan? Tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi, Pendeta Lamsen. Tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dia manusia itu untuk membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu tidak melanggar hukum Tuhan, mampu tidak berdosa, mampu melawan godaan setan, mampu menghadapi kesulitan sampai disalib pun. Itu membuktikan itu bahwa manusia biasa, manusia lemah pun mampu menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Maka dia berkata, kalau saya, ya Tuhan aku menderita saat ini, sudahlah kamu sabarlah. Aku pun sudah pernah alami seperti itu. Jangan kamu cengeng. Maka Yesus bisa berkata seperti itu. Karena sudah dialami. Makanya dia adalah guru yang baik. Mengajarkan apa yang dialaminya. Jadi kalau dia tidak pernah menderita, dia tidak pernah takut menghadapi kesulitan, dia tidak bisa mengajarkan, dia tidak bisa diteladan. Itulah sebabnya dia harus mengalami kesulitan manusia. Maka dia mengajarkan, bisa mengajarkan, mengatasi kesulitan manusia itu. Anda memberikan sebuah pernyataan yang sifatnya muatannya hanya asumsi, Pak Pendeta Lamsen. Kalau Anda menjadikan itu sebagai sebuah bukti kebenaran, maka harusnya Tuhan Lamsen itu berpikir, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia pun masih juga menyembah kepada Allah. Apalagi kita ini. Yesus aja yang adalah Tuhan menyembah kepada Allah. Apalagi kita yang bukan Tuhan. Harusnya Anda berpikir begitu. Yesus telah memberikan teori dan juga mempraktekkan bagaimana hidup keberagamaan yang benar itu. Menyembah hanya kepada
satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di langit, diterangkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Kurang apa lagi coba? Ayo. Yesus yang Anda tuhankan ketika menjelma menjadi manusia, selayaknya ajaran pagan sebelum Kristen, itu justru mengajarkan untuk menyembahnya kepada Allah. Nah, kalau Anda menjadi pengikut Yesus yang setia, harusnya Anda mengikuti Yesus, menyembahnya kepada Allah. Ini justru Anda menyembah kepada Yesus. Itu ajaran siapa itu coba? Jadi Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda, itu telah merendahkan dirinya dengan memberikan contoh menyembahnya kepada Dia yang ada di langit. Terus, Anda kenapa justru menyembah Yesus? Yang ngajarin Anda menyembah Yesus siapa? Iya, Allah SWT tidak mungkin menggunakan sifat kemanusiaan. Tapi Tuhan kami itu menggunakan sifat kemanusiaan untuk membuktikan bahwa Tuhan, bahwa manusia ya, lihat ya, untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan itu dapat dilakukan oleh manusia. Bahwa manusia mampu tidak melanggar hukum Tuhan. Bahwa manusia mampu melawan godaan iblis. Bahwa manusia mampu mengatasi segala kesulitan yang sulit apapun yang dihadapi oleh manusia. Nah, jadi Yesus kami itu, Tuhan kami itu mengalami kesulitan manusia sesulit-sulitnya, maka Dia bisa mengatakan kepada kami yang cengeng, kamu jangan cengeng ya, jauh lebih sulit yang kamu alami sudah saya alami, bisa saya atasi, kamu pun harus bisa mengatasi kesulitanmu. Makanya Dia mengalami itu supaya bisa jadi guru, contoh dan teladan bagi manusia, supaya manusia tidak cengeng menghadapi kesulitan, supaya manusia mampu jangan berdalih bahwa hukum Tuhan itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Begitu, Kusandi. Tuan Lamsen, coba gunakan akal sehat. Kalau yang Anda maksud itu Yesus memberikan contoh penderitaan yang sehebat apapun penderitaannya, itu tidak ada apa-apanya, Tuan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Iya toh? Yang hebat itu kalau Dia manusia, kemudian tersiksa, kemudian dibunuh, dikuliti, ditampar, diseret, itu baru hebat. Lawang Yesus itu adalah Tuhan kok. Meski Yesus itu disunat 8 kali dalam sehari, itu tidak apa-apa karena Dia adalah Tuhan. Masa Tuhan Anda pikirkan cuman selevel itu? Ya, itu artinya bahwa Anda itu memang bertuhan dengan cara berasumsi gitu loh. Yesus itu dahsyat, kata Tuhan. Kenapa? Karena Dia rela disiksa di tiang salib. Loh, kan Dia Tuhan. Wajar tau disiksa di atas tiang salib. Apa sih artinya penyiksaan yang dirasakan seorang Tuhan? Itu tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu ketika Yesus itu betul-betul manusia. Ya, lalu kemudian Dia disiksa, Dia dibunuh. Itu baru hebat. Tapi kan Dia adalah Tuhan. Jadi tidak ada hebatnya itu. Yang hebat itu pada hari Natal Tuan Lamsen ikhlaskan dirinya disalib. Itu baru hebat. Wong Yesus adalah Tuhan disalib. Ya nggak apa-apalah. Wong Dia Tuhan, bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Ya, tapi itu kan hanya ada di dalam cerita dongeng. Sang pencipta alam itu tidak seperti itu, Tuan Lamsen. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang benar, maka ikuti semua instruksi Yesus. Ya, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka dengarkan segala perkataan-perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti aku. Nah, Yesus menyembah kepada Allah. Mau Dia Tuhan kek, mau Dia dewa kek, mau Dia setan kek, yang pasti Dia mencontohkan menyembah kepada Allah. Ikuti Yesus, menyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah menyembah kepada Yesus. Itu jadi Kristen yang menyembah Yesus itu ikut siapa? Ya, gunakan akal sehatnya, Pak Lamsen. Itu bohong itu, Allah SWT itu bohong itu. Masa kan Dia pencipta langit bumi dan segala isinya, alam semesta? Tidak. Itu pembohongan itu. Kan baru kemarin aja ngomong seperti itu. Yang sebenarnya Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan Allah SWT. Jul, aduh kamu mau dibohongi Allah SWT. Bukan Dia. Bukan Dia yang menciptakan itu. Tuhannya orang Yahudi, ya Tuhan kami itu juga lah. Ya.
Kamu jangan mau ditipu. Kamu tertipu kamu. Tuan Lamsen, ya, Anda hari ini saya lantik menjadi murid saya. Jadi saya ajarin gini. Sekiranya Allah yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, Yakub, Ishak, Salomo, Daud dan seterusnya, itu tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami Islam pun tetap akan menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ulangi, andai saja Hasem atau Allah atau Elohim, ya, atau YHWH itu tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun akan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu, selain dia memperkenalkan diri di dalam Al-Quran sebagai sang pencipta yang telah berfirman kepada para nabi, termasuk Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa serta Yesus atau Isa, itu juga dia sudah menerangkan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7 bahwa dia akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Ya, saya ulang ya. Meskipun Allah atau Hasem tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami sesuai dengan janji Hasem kepada Abraham, kami akan tetap menyembah kepada dia yang telah mengutus Abraham sebagai bapa para nabi dan bapa seluruh bangsa. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu. Lalu kemudian kesempurnaan iman kami kepada beliau, kepada dia sang pencipta alam semesta ini, ketika dia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW, menyatakan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa dialah sang pencipta yang telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Yesus yang Tuan Lamsen tuhankan. Sampai di sini paham dah apa yang saya katakan? Kok ciptaan Allah? Tidak, itu bohong itu, Allahmu itu. Allahmu itu bohong. Pencipta alam semesta ini adalah Tuhan orang Yahudi, bukan Allah SWT. Allahmu itu hanya ngaku-ngaku menciptakan. Sudah duluan ribuan tahun Tuhan orang Yahudi mengatakan dia menciptakan segala sesuatu. Baru kemarin aja muncul itu Allah SWT mengaku bahwa dia menciptakan segala sesuatu. Bohong itu. Tidak mungkin dua Tuhan menciptakan alam semestanya. Hanya satu Tuhan kok. Yesaya 6 ayat 15. Allah yang Anda sebut dengan sebutan Allahnya Yahudi itu menyatakan diri sebagai esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Nah, yang kami sembah adalah esensi yang maha tinggi lagi maha suci. Di dalam bahasa Arab disebut Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kata Allah? Kata Allah itu berasal dari kata Alaha, Eloha atau Elohim. Alaha, Elohim. Ya, Al atau El itu adalah bahasa Abrahamaik, bahasa Semitik. Paham? Jadi penamaan Allah kepada esensi sang pencipta itu sudah dinyatakan oleh Allah terlebih dahulu kepada Bani Israel. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Tapi nanti ketika wilayah yang aku tunjukkan kepadamu, di mana wilayah itu adalah tempat untuk mengagungkan namaku di sana, terlalu jauh daripadamu, maka sembelilah kurbanmu di tempatmu dan nikmati sesuka hatimu. Itu diterangkan oleh Allah dalam kitabnya Bani Israel. Jadi pada Bani Israel Allah tidak menyatakan diri secara nama pribadi. Ya, Allah hanya mengatakan Eser aku adalah aku. Emang aku itu nama? Tidak, aku itu menunjuk kepada dirinya, esensinya, bahwa dialah sang pencipta. Nah, dari sini sebagai murid Pak Lamsen harusnya tahu. Ini saya sudah sering ajarkan kepada Bapak, bagaimana kemudian sembahan umat Islam itu nyata berasal dari sembahan Bani Israel yang satu-satunya
Sang pencipta alam semesta. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah diajarkan di dalam kitabnya Bani Israel dengan predikat yang saya sebutkan tadi, Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah Tuhan yang diambil dari ajaran pagan Romawi Yunani. Sampai di sini murid saya paham enggak? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal Musa. Musanya Alkitab kami itu. Beda itu, Musa yang mana? Kisahnya aja sudah beda. Jangan dicampur adukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya ini, Tuhannya orang Yahudi. Jangan dicampur adukan Musa yang di kitab kami dengan Musa yang dimaksud oleh Al-Quranmu itu. Beda itu. Tidak sama. Tidak sama. Jangan kamu gunakan Al-Quran mengajarkan ajaran Alkitab kami. Bertentangan itu, Jul. Tuan Lamsen, sebagai murid harusnya Anda itu menggunakan akal sehat. Dari mana asal Kristen ini? Coba, apakah Kristen itu diajarkan oleh Yesus? Tidak. Penamaan Kristen aja itu tepatnya di Antioquia oleh pengajaran Paulus. Itu satu. Lalu bagaimana dengan konsep ketuhanan? Apakah Bani Israel mengendal konsep ketuhanannya orang Kristen? Tidak. Beda. Orang Kristen tidak menganut sistem yang diajarkan oleh Bani Israel, di mana Bani Israel itu pengajarannya berasal dari para nabi-nabi. Yudaism berdiri di atas tongkat keagamaan atau ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Mereka bersyariat, mereka punya hukum-hukum, mereka punya tata cara, baik di dalam proses penyembahan terhadap Allah maupun kaitannya dengan hubungan kemaslahatan secara umat. Bagaimana dengan Kristen? Oh, jauh. Kristen itu tidak memiliki konsep yang berasal dari pengajaran para nabi-nabi. Lantas konsepnya dari mana? Dari Lukas, dari Matius, dari Yohanes, pengarang Petrus, pengarang surah-surah Paulus, dan lain sebagainya. Apakah mereka nabi? Bukan. Kalau dipaksakan mereka nabi, nabi palsu jadinya. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah menerima wahyu dari Allah. Mereka menuliskan atas dasar karya tulis pribadi-pribadi. Karena hobi menulis. Itu diterangkan dalam kitab Anda. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta yang datang memperkenalkan diri kepada Rasul Muhammad SAW? Bagaimana kemudian seluruh umat Islam ini menyikapi hal ini? Seluruh umat Islam di dunia menyikapi bahwa esensi yang memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah esensi yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau Anda perlu dalil dari Al-Quran akan saya sajikan. Kalau Anda perlu dalil dari kitabnya Bani Israel akan saya berikan. Bahkan kalau Anda butuh dalil dari kitab Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen, saya pun akan berikan. Bagaimana? Sebagai murid sampai sini apakah Anda, Tuan Lamsen, sudah paham? Yohanes itu kan tidak dikenal oleh Allah SWT. Yesus pun yang ditulis oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak dikenal oleh Allah SWT, tidak dikenal oleh Al-Quran. Yang dikenal oleh Allah SWT, yang dikenal oleh Al-Quran adalah Yesus yang dikisahkan oleh Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Bukan Yesus yang dikisahkan oleh tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka kamu jangan otak-atik itu. Allah. Orang kamu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Yohanes. Orang Islam tidak percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa? Karena Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus bukan tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang bingung itu Islam sendiri. Kacau Islam ini, kacau. Anda salah, Tuan Lamsen. Sebagai murid saya, Anda dengarkan saya baik-baik. Orang Islam itu percaya kepada kitabnya orang Kristen. Percaya, tapi percaya sebagai kitab yang sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan bebas manusia. Kami percaya kitab Tuan Lamsen itu berasal dari catatan-catatan yang berasal dari kesaksian-kesaksian orang. Kami percaya itu. Tapi kami 100% tidak percaya kalau kitab Anda itu adalah kalamullah. Jadi kesimpulannya umat Islam percaya kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang tidak berasal dari pengajaran para nabi.
tapi berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Dan itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa kitabnya Nabi Isa alaihissalam itu sudah dicampur aduk dengan dongeng-dongengan dan dengan karangan-karangan wartawan-wartawan yang tidak dikenal, yang kemudian kitabnya dikanon. Paham sampai di sini Tuan Lamsen? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu hanya pengakuan-pengakuan saja. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah Tuhannya orang Yahudi. Tuhan yang dikisahkan oleh Alkitab. Itu sudah cepat dikatakan oleh Tuhannya Alkitab ribuan tahun sebelum ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ngaku-ngaku menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu. Kamu kok percaya kepada yang ngaku-ngaku? Buktinya tidak ada. Apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, dan segala isinya? Tidak ada buktinya kan? Tuhannya orang Yahudi yang menyatakan diri kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan Tuhannya orang Kristen. Kalau Tuhannya orang Kristen itu kan asalnya dari Romawi, dari Yunani, bernama Theos atau Apollo. Ya, itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi lagi-lagi saya ngajarkan kepada Anda, sebagai murid Anda harus catat baik-baik. Romawi ketika menjajah tanah Yudea atau Bani Israel atau Yerusalem, itu datang dengan membawa propaganda keyakinan atau kepercayaan, yaitu agama. Apa agama mereka? Kepercayaan terhadap Hellenisme Stoa, di mana muatannya jelas adalah sembahan terhadap dewa-dewa. Maka wajar kemudian ketika sembahan Kristen itu banyak. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Anak, ada yang namanya Merpati. Belum lagi yang roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Itu dari mana semua itu? Semua berasal daripada ajaran yang dibawa oleh penjajah Romawi di atas tanah Israel. Lalu bagaimana dengan Allah yang diajarkan oleh Islam? Allah yang diajarkan oleh Islam adalah nama pribadi sang pencipta yang pernah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, dan juga Musa. Kalau orang Kristen tidak mau terima itu, ya deritanya. Anda berasumsi Allah itu tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Apa alasan Anda mengatakan seperti itu? Iya, karena yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhannya Yahudi. Lah, itu namanya Anda bodoh. Karena umat Islam menyembah kepada esensi yang sama yang disembah oleh umatnya nabi-nabi terdahulu. Itu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esensi sang pencipta alam semesta yang pernah menyatakan diri kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah komplain dengan sembahannya umat Islam. Mereka sadar kok penamaan Allah itu berasal dari kata Eloh, Elaha, Alaha. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah kemudian adalah Allah atau sang pencipta yang Anda yakini ada, yang berfirman kepada nabi-nabi yang ada kepada Bani Israel, Anda sebut dengan sebutan Bapa, Anda sebut dengan sebutan Theos, Anda sebut dengan sebutan Allah. Itu tidak ada konsep yang mengajarkan itu, di mana konsepnya berasal daripada nabi-nabi. Tidak ada. Itu semua murni dari gereja. Ya, jadi sebagai murid Tuan Lamsen harusnya sadar itu. Bagaimana bisa sama? Sudah ribuan tahun Tuhannya orang Yahudi mengaku menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sedangkan Allah SWT baru 1500 tahun yang lalu lah ngomong, aku menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Mana mungkin dua Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Tidak mungkin. Hanya satu, hanya Tuhannya orang Yahudi itulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bukan Allah SWT. Allah SWT itu hanya ngaku-ngaku. Ini diantara seluruh murid saya kelihatannya Tuan Lamsen yang paling bebal deh. Sekarang matahari yang ada di Cina, ya, matahari yang ada di Indonesia ada satu, di Jepang juga ada matahari satu, kemudian di Amerika juga ada matahari satu, kemudian di Cina juga ada matahari satu. Masing-masing negara menyatakan di negara mereka itu terdapat satu matahari. Nah, apakah ada banyak matahari? Tidak.
hanya ada satu matahari yang menaungi alam semesta. Begitulah Allah yang menyatakan diri kepada Israel, lalu kemudian menyatakan diri kepada Ismail. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Jadi ketika Tuan Lamsen mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda dengan Allah Israel, itu karena kebodohan Tuan Lamsen. Sebagai pendeta yang sekarang sudah menjadi murid saya, itu saya katakan bahwa Anda itu memang, ya saya pinjam bahasa Yesus ya, Anda itu memang bodoh, bahlul. Anda mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan pencipta alam semesta. Kenapa? Karena dia datang belakangan. Nah, kalau saya mau mengikuti pola pikir Tuan Lamsen, sekarang gini, Allah Israel menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan juga kepada Yesus. Allah atau Elohim atau Adonai Elohim itu datang kepada Yesus menyatakan diri. Dibuktikan dengan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nyata kan? Allah menyatakan diri kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika Allah beruntun menyatakan diri kepada para nabi-nabi Bani Israel, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali datang kepada Nabi Muhammad SAW, pertanyaan saya, sejak Allah Elohim atau Adonai itu datang kepada Yesus dan Yesus terangkat ke langit, Allah Israel kemana? Ayo, kemana esensi tersebut? Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan itu merupakan bagaimana kemudian Allah menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun. Lah Yesus menerima pernyataan Allah kepada dirinya tidak sampai 3 tahun. Pertanyaan saya, ketika Allah atau Hasem datang kepada Musa memperlihatkan bukti-bukti keberadaan Allah, membelah lautan, ya, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Allah menyatakan diri melalui mujizat-mujizat yang diajarkan kepada para nabi. Nah, setelah itu kemana Allah Israel? Apakah pernah menyatakan diri kepada Israel? Apa buktinya? Nggak ada kan? Allah kemudian berpindah kerajaan kepada Bani Ismail, dan kerajaannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah damai sejahtera, dan itu adalah Islam. Sampai di sini paham nggak? Ya itu kan sudah memang amburadul ajaran itu menurut kamu, Jul, sudah amburadul. Penulisnya aja kamu tidak percaya, apalagi kisahnya, ajarannya, mana bisa kamu percaya lagi? Bagaimanapun saya menjelaskan itu kepada kamu, pasti kamu tidak mengerti, tidak mau memahami, tidak mau menerima. Yang kamu yakini benar kan adalah Al-Quran. Ya sudahlah, Al-Quran aja lah pegang, Jul. Al-Quran aja. Jangan mempelajari Alkitab kami, mengajarkan kitab kami, karena kamu sudah yakin itu salah. Saya jelaskan pun itu kamu pasti tidak menerima, karena kamu tidak yakin kebenarannya. Al-Quran telah menyatakan dengan jelas bahwa di antara ahli kitab ada yang menulis dan mengatakan itu adalah Alkitab, padahal yang mereka tulis itu adalah bukan dari Alkitab. Nyata kok di Al-Quran dinyatakan seperti itu, Tuan Lamsen. Lalu kemudian sebagai orang yang berakal sehat, sejatinya jangan lantas percaya, buktikan dulu. Makanya umat Islam itu beriman berlandaskan ilmu. Apapun yang diimani oleh umat Islam itu harus berdasar kepada ilmu pembuktian. Nah, apakah dalil Al-Baqarah ayat 79 itu terbukti? Nyata. Apa buktinya? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita. Maka saya, Lukas, asistennya Paulus, merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali berdasarkan atas penyelidikan yang saya lakukan. Maka saya simpulkan untuk menyusunnya kembali untuk saya persembahkan kepadamu. Jelas kok. Artinya, apa yang dituliskan Lukas itu adalah hasil penyelidikan. Lalu kemudian hasil penyelidikan ini layaknya itu adalah hasil karya, atau boleh dibilang itu adalah tesis, ya, hasil penelitian. Dari hasil penelitiannya Lukas, kemudian dari hasil
apakah dia menggunakan daftar pustaka atau apa, yang pastinya dia nyatakan bahwa melihat banyak pengarang-pengarang, banyak penyusun-penyusun, banyak orang yang memberitakan berita-berita, lalu kemudian dia pun terpanggil untuk memberitakannya sama dengan penyusun-penyusun dan pewarta-pewarta lainnya. Jadi nyata apa yang ditulisnya bukanlah firman Tuhan, gitu loh. Jadi apa yang saya katakan ketika saya mengambil dalil dari kitab yang sudah amburadul itu untuk mengukuhkan kebenaran di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidaklah asal mengatakan, tidaklah asal berfirman. Allah tidak asal berfirman, tapi sesuai dengan fakta, gitu loh. Itu maksud saya. Makanya Anda harus jadi murid saya supaya Anda banyak tahu. Kalau Anda bisa menjadi murid saya dengan baik, maka saya yakinkan Anda akan tampil menjadi penginjil yang unggul. Kenapa? Karena Anda tidak lagi berasumsi, melainkan mengajarkan, menyampaikan, mensiarkan suatu kebenaran berdasarkan atas dalil-dalil kitab. Seperti itu Tuan Lamsen. Saya bukan asumsi. Kan Yesus berkata, dia adalah teladan, tiruan saya. Bagaimana dia menyembah Tuhan? Saya sembahlah Tuhan. Apa kata dia rupanya? Yang menyembah aku menyembah Tuhan, menyembah Bapaknya. Emang salah? Kamu aja yang pakai asumsi-asumsi segala macam. Kan dia berkata, akulah dia, dialah aku. Yang mengenal aku mengenal dia. Yang menyembah aku menyembah dia. Apalagi? Kan tidak ada salah. Kenapa kamu sewot dalam hal itu? Yesus kami itu bukan Yesus yang di Al-Quranmu. Beda. Ya, beda. Tuan Lamsen, suatu ketika saya menjadi duta Indonesia untuk Jepang. Ketika orang mengenal aku di Jepang, maka orang Jepang itu akan mengenal Indonesia. Kenapa? Karena saya duta dari Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia kepada orang Jepang. Apakah kemudian saya ini adalah Indonesia? Bukan. Bagaimana orang Jepang bisa mengenal Jokowi? Melalui dutanya. Jadi siapa yang mengenal duta? Dia mengenal yang telah mengutusnya. Yesus jelas kok mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa lebih besar daripada aku. Yesus kok mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Lalu Yesus mengatakan, tidak ada manusia yang dapat melihat Bapa, mendengarkan suaranya pun tidak akan pernah bisa. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Ya sama. Siapa yang melihat aku di Jepang, itu sama dia melihat Indonesia. Karena saya mewakili Indonesia. Lalu apakah saya ini Indonesia? Bukan. Sama seperti itu. Ya, jadi Tuan Lamsen harus paham. Yesus itu manusia. Ya, untuk menjadi pengikut Yesus harus menjadi Muslim. Mengakui Yesus sebagai utusan itu adalah merupakan kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu, ingat, hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Jadi kalau ada yang mengenal Yesus sebagai Allah, itu orang bahlul. Karena Yesus sudah mengajarkan, jangan pernah ada sembahan lain di hadapan Allah. Jangan pernah kau menyebut satu Bapa pun di langit dan di bumi. Sebab hanya ada satu Bapakmu, hanya ada satu Allahmu, hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Dia yang ada di langit. Yang kemudian diplesetkan langit itu menjadi surga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Anda itu harusnya bersyukur, ya. Ada guru yang mau dengan rela mengajarkan Anda mengenal Yesus dengan baik dan benar. Gratis lagi. Saya lebih percaya kepada tulisan Yohanes daripada omonganmu. Jadi Yesus kami itu bukan Yesus yang di Al-Quranmu, beda jauh. Nah, kalau Anda percaya kepada tulisan Yohanes, maka percayalah bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Yohanes menulis ya dengan jelas bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya udah, selesai. Yohanes mencatat bahwa Yesus berkata, mereka semua tahu
bahwa apa yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bisa menghidupkan orang mati, ternyata itu adalah kemampuan yang berasal dari Tuhannya. Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan, ternyata semua itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhannya untuk dirinya. Jadi tidak ada yang berasal dari diri Yesus. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi buktinya Yesus bisa membangkitkan Lazarus, bisa membuat orang lumpuh berjalan. Iya, itu bukan dari diriku sendiri. Semua itu adalah berasal daripada Dia yang telah mengutus aku. Udah selesai. Jadi menuhankan Yesus itu adalah perbuatan yang bahlul. Dan sebodoh-bodohnya manusia atau makhluk adalah dia yang menyembah sesamanya makhluk. Seanjing-anjingnya anjing, sebabi-babinya babi, anjing dan babi tidak pernah menyembah anjing dan babi. Paham tak kata hiasan saya ini, Pak Lamsen? Itulah sebabnya dia menggunakan sifat kemanusiaan itu untuk menunjukkan bahwa manusia pun harus mampu seperti itu, menunjukkan kasihnya, Jul. Ya. Lagi juga kenapa kamu mengajarkan ajaran Alkitab kami yang tidak kamu percaya itu kebenarannya? Jadi Alkitab kami ini, Yesus kami ini bukan Yesus yang diakui oleh Al-Quran, bukan Yesus yang diakui oleh Allah SWT. Karena Yesus kami ini adalah Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak diakui oleh Allah SWT, tidak dikenal oleh Al-Quran. Jadi carilah kisah Yesus yang ada di dalam Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Nah, itu baru kita bisa argumenkan, kita pelajari lagi. Kalau ini tidak perlu, orang memang sudah nggak diakui Al-Quran, kok kenapa kamu sepertinya kamu mengakui kebenaran tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jadi bagaimana sih kamu itu, Jul? Tuan Lamsen, andai saja manusia yang bernama Yesus yang Anda sembah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman sekarang, kemudian Tuan Lamsen panggil dari belakang, Yesus, 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 maka Yesus ini tidak akan berpaling. Kenapa? Karena Yesus itu adalah nama palsu. Nama aslinya Yesus itu adalah Isa. Dalam bahasa Semitik, bahasa Aramaik, Isa atau Yesua dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian bergesernya bahasa dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik, kemudian ke bahasa Arab, itu berubah menjadi Isa. Jadi yang benar itu adalah Isa. Dialah nabi, khatam nabiyyin bagi Bani Israel. Tidak ada lagi nabi setelah dia untuk Bani Israel. Dia yang terakhir. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang yang lebih pantas untuk membawa kerajaan Allah sampai di akhir zaman. Dan dia adalah siapa? Dialah yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengajarkan tentang nabi-nabi sebelum dirinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah penolong lain, seorang penghibur yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Ya, baru-baru ini kita mendengarkan gereja-gereja membacakan ayat suci Al-Quran di dalam acara Natal. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Anda dan semua Kristen itu membenarkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Tapi karena ajaran yang dibawanya itu berat, sulit, penuh dengan aturan. Sementara Anda sudah nikmat di ajaran sekarang, di agama sekarang, yang serba nikmat, serba bebas, serba merdeka, tidak perlu sujud kepada Sang Pencipta, menghayal, dijamin masuk surga, mati langsung masuk surga, hidup tidak ada aturan. Yang penting percaya Yesus adalah Tuhan, maka pasti akan masuk surga. Itu kan yang Anda percayai sekarang. Tapi pada dasarnya sebenarnya iman Anda sudah mengiyakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Terbukti gereja-gereja pada ramai-ramai membacakan ayat suci Al-Quran di dalam acara keagamaan mereka. Paham tak Tuan Lamsen? Allahmu itu tidak pernah mendatangi Musa Daud yang dikisahkan oleh kitab kami. Tidak pernah. Beda itu. Allahmu itu beda. Jangan dicampur adukan Al-Quran dengan Alkitab. Allah SWT tidak mengenal Abrahamnya Alkitab kami, tidak mengenal Daudnya Alkitab kami. Kamu sok-sok mau jadi guru, kamu itu aja pun tidak kamu bisa bedakan. Tidak bisa kamu bedakan
Al-Quran dengan Alkitab. Kok bisa kamu satukan? Sepertinya satu ajarannya. Tuan Lamsen, Anda itu sudah berumur, ya, sedikit lagi tamasya. Masa Tuan tidak bisa memahami sih bahwa kedatangan ajaran Islam yang disempurnakan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Ya. Apa Islam itu? Damai sejahtera. Apa inti daripada damai sejahtera itu? Menyembah kepada Sang Pencipta. Lalu pencipta itu ada berapa? Tentu hanya ada satu. Kalau ada tiga, itu ciptaan, itu pencipta buatan pagan, karangan-karangan pagan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, dialah yang berfirman kepada para nabi, yang berfirman kepada Musa, yang berfirman kepada Abraham. Anda mau imani atau tidak? Tentu itu kembali kepada diri Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena Anda ingkar kepada Allah Abraham yang datang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Anda disebut kafir, umat kufur. Ya, Anda tidak disebut kufur. Andai saja Anda mengimani Allah itu berfirman melalui wahyunya yang kemudian diberi nama Al-Quranul Karim. Ya, jadi mulai sekarang sebagai murid Anda harus tahu, ternyata pekerjaan-pekerjaan Allah itu tidak berhenti sampai kepada Yesus aja. Tetapi Allah itu tetap berfirman pada masa kedatangan malaikat Jibril pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Jadi Islam itu bukan agama independen. Islam itu adalah agama universal yang sudah diajarkan sejak dari Nabi Adam kepada Abraham, kepada Musa dan seterusnya. Kristen itu juga begitu. Kristen itu dari awal itu sudah ada dari Mesir, dari India, dari Romawi, dari Yunani. Tapi agama Kristen itu adalah agama ardi, agama buatan manusia, bukan agama wahyu. Paham? Gak tahu kenapa ya ini orang-orang Kristen semakin tua semakin dungu ya. Itu juga tuh siapa Sopan Sembiring mengatakan apa yang diperintahkan Yesus dan dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Padahal itu ada di dalam Bible-nya, dikatakan itu sampahnya. Artinya mereka mengakui ya kalau misalkan isi ayat-ayat yang ada di dalam Bible mereka itu adalah sampah. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ya orang Kristen itu semakin tua semakin apa tadi? Apa tadi dia bilang? Semakin apa? Semakin apa? Hah? Semakin bodoh. Oh, semakin bodoh katanya. Iya, memang itu pastilah. Karena gini loh, secara logika. Ya, secara logika. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Pertama genetik, kemudian yang kedua adalah saripati makanan. Nah, mereka ini kan sudah berpuluh tahun makan anjing, makan babi, makan monyet. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan ada yang diantara mereka yang makan kakek mereka, nenek mereka yang sudah tua, daripada bikin sibuk di rumah, repot-repot dipotong aja, disembelih makan. Kan tidak ada larangan dalam kitabnya mereka. Segala sesuatu halal bagiku, iya kan? Ada kan di dalam Korintus dalil-dalil seperti itu. Nah, jadi asupan makanan yang mereka makan seperti babi. Coba kita lihat babi. Babi itu kalau itu nya tidak dibuang atau tidak dibiarkan, tapi dia makan kembali. Bayangkan. Babi itu kalau buang nya dimakan lagi. Coba. Jadi orang yang memakan makanan ini tentu tipikalnya mirip-mirip itu gitu loh. Ya, saya tidak tahu dan saya tidak menuduh oknum ya. Tapi kita kan belum pernah membuktikan apakah mereka ini betul-betul ada di rumah mereka itu ada kloset. Mana tahu nggak ada ya kan? Bisa jadi mereka buang di piring, di mangkok. Habis itu disajikan kembali, sama seperti babi ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa mereka semakin dungu, itu disebabkan karena saripati yang masuk ke dalam tubuh mereka. Itu jawaban saya. Nah, berarti betul ya Bang ya. Hasil dari uji analisa, setiap apa yang dimakan akan mempengaruhi kepada sifat genetik si pemakannya.
Nah, itu tidak salah, benar. Silakan aja secara diuji, itu sudah diuji secara klinis bahwa setiap apa yang dimakan akan mempengaruhi sifat genetik daripada si pemakannya. Itulah kenapa ada pepatah dari barat itu bilang yang punya gini, you are what you eat. Jadi kamu adalah yang kamu makan. Mungkin itu ada korelasinya sama penelitian uji klinis itu.